Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Hari ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1054. Sebelumnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar teman-teman selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih dan langsung saja kita masuk ke chapternya. Di awal chapter, kita diperlihatkan di tengah pesta ibu kota Wano, para Akazaya merasakan kehadirannya Green Bull di sana yang sudah mendekati ibu kota. Akazaya tidak ingin sampai Luffy mengetahui ini dan menyelesaikannya sendirian. Green Bull sedang berjalan dan setiap langkahnya, tanah yang ia pijak akan mengeluarkan bunga dan tanah gersang tersebut telah berubah menjadi hijau. Green Bull mengatakan, kemampuan untuk menarik orang lain itu sangatlah luar biasa. Kau tak akan sering melihat itu. Para Akazaya kini berada di hadapannya Green Bull dan menghadangnya. Green Bull mengatakan, kalian para samurai lebih baik menyingkir selagi bisa. Raizo mengatakan, angkatan laut, salah satu musuh Luffy dari luar. Green Bull marah dengan perkataan Raizo dan mengatakan, apakah kalian mengetahui cara kinerja dari dunia luar? Tenryubito adalah dewa. Negeri seperti ini tidak memiliki ikatan terhadap pemerintahan dunia, tidak memiliki kedudukan. Green Bull lalu mengeluarkan kekuatannya. Muncul tangan besar dari akar. Mori-Mori Nomi menjadikan ia manusia hutan. Tipi buah logia yang merupakan perwujudan kekuatan dari alam, sumber kekuatan yang sebanding dengan lautan. Green Bull lalu mengingatkan, jika Wano harus menerima kenyataan, umat manusia bisa sampai sejauh ini karena hierarki. Negeri yang tak memiliki ikatan seperti ini harusnya sadar diri jika tatanan dunia inilah yang membuat kehidupan tetap berjalan. Hukum melahirkan keseimbangan. Tidak ada hukum yang dilanggar jika kalian semua mati di sini. Kalian bisa mencoba menghentikanku. Akan kuhabisi semua orang di sini jika itu diperlukan untuk mendapatkan topi jerami. Green Bull berubah menjadi besar dengan wajah pohon dan rambut yang seperti hutan. Ia menyerang Akazaya dengan akar-akarnya dan Akazaya menghindari dan memotong akar tersebut. Yamato lalu muncul dari atas dan memukul Green Bull dengan kanabonya. Semua ucapanmu itu membuatku muak, ujar Yamato. Green Bull merasa kesakitan dan mengatakan jika Yamato memiliki haki yang kuat. Yamato mengatakan, orang-orang di sini sudah menderita selama 20 tahun. Sekarang mereka semua telah merayakan kebebasan mereka. Takkan kubiarkan kau merusaknya. Green Bull lalu bertanya, siapa kau ini? Yamato mengatakan, aku Yamato, anaknya Kaido. Green Bull berteriak, Kaido? Momo dengan wujud naganya datang memuji Yamato dan mengatakan jika mereka tak akan membiarkan Green Bull mendekati pahlawan negeri ini. Green Bull kembali terkejut karena melihat seekor naga di sini. Momo lalu mengeluarkan jurusnya Kaido, Bolo Breed. Tapi Momo nggak bisa mengeluarkan jurus tersebut. Green Bull begitu terkejut karena Momo tidak mengeluarkan apapun. Para Akazaya mendekati Momo untuk menolongnya. Momo mengatakan tidak masalah. Momo kemudian berlari dan mengatakan jika ia akan membawa Green Bull menjauh dari ibu kota. Momo lalu menggigit tangannya Green Bull dan membawa Green Bull menjauh dari sana. Momo mengatakan jika ia tidak akan membiarkan seorang pun memberikan teror dan rasa takut lagi kepada masyarakatnya. Momo bersumpah untuk tidak akan membiarkan itu terjadi. Green Bull menjadi heran kenapa bisa ada naga merah muda di sini. Ini pertama kalinya ia melihat kekuatan ini. Green Bull lalu meliliti tubuh naganya Momo dengan akarnya. Kau menghalangiku, ujar Green Bull. Akazaya dan Yamato bersiap untuk menolong Momo, tetapi Momo malah menyuruh mereka untuk tidak ikut campur. Kita berpindah tempat. Di sekitaran lautan Wano, kita melihat kapalnya Shanks berada di sana. Seseorang mengatakan, ini sulit untuk dipercaya. Ia sekarang sudah diakui, salah satunya sekarang. Ayo pergi bos, Luffy telah menjadi bajak laut yang hebat. Shanks mengatakan ini membuatnya teringat dengan masa lalu. Terakhir kali ia berada di sini saat mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Oden-san. Momo dan Hiyori pasti sudah besar saat ini. Lukiro mengatakan, bos, ayo cepat kita temui Luffy. Bang Pats mengatakan dia benar-benar hebat sekarang. Yasop mengatakan, tunggu dulu, aku belum siap untuk bertemu dengan Usopp. Lemon Juice mengatakan, Kid juga berada di sini kan?
masih belum lama sejak bocah itu mencari masalah dengan kita. Sang selalu memegang koran dan melihat poster buronannya Luffy yang bergambar Gear 5. Sang selalu mengingat masa lalu ketika mereka mencuri buah Hito Hito no Mi. Kapal angkatan laut begitu terkejut melihat kapal Akagami mendekati mereka. Kapal yang dijaga oleh agen CP9 saat itu Wushu. Ia menanyakan apa yang diincar oleh Akagami di kapal mereka. Tidak ada harta karun di sana dan hanya membawa buah iblis biasa saja yang dapat membuat mereka menjadi karet. Di desa Fusa, Shanks kembali mengingat kedekatannya bersama Luffy dan ketika ia kehilangan satu lengannya, Shanks selalu memegang lengan kirinya untuk mengingat kembali masa lalunya itu. Para kroco Akagami menjadi bingung melihat situasi di kapal dan mengatakan jika para petinggi mengenali Luffy si topi jerami. Mereka mendengarkan jika Luffy adalah monyet iblis yang mengamuk dan tak terkendali. Sang selalu mengatakan jika ia sama sekali enggak berencana untuk bertemu dengan Luffy di sini. Para anggota lainnya terkejut dengan perkataan kapten mereka. Shanks mengingatkan bawahannya jika terjadi suatu masalah di wilayah mereka saat ini. Bawahannya mengiyakan perkataan sang bos. Si bocah Bark itu bilang jika ia adalah anak buahnya Luffy. Kita akan gagal menjalankan tugasnya kita jika kita membiarkannya. Shanks pun berjalan ke arah Ben Beckman yang tengah duduk santuy. Ben lalu menuangkan minuman kepada Shanks. Shanks meminum arak itu dan mengatakan, "Hey Beck, bukankah ini sudah waktunya untuk mengambilnya? One Piece, kita pindah ke markas besar angkatan laut." Di sini terjadi percakapan antara ketua unit pasukan kriminal yang bernama Kuroma bersama dengan Kizaru dan Akainu sedang duduk rapat membahas hal yang telah terjadi pada referee dan Sabo. Kuroma mengatakan jika mereka tidak boleh membiarkan pasukan revolusi begitu saja. Akainu menjawab ia mengetahui itu, tetapi mereka enggak mempunyai pasukan yang besar untuk mengatasinya. Orang-orang menyebut Sabo sebagai kaisar api, menjadi pendorong untuk orang di dunia. Kuroma mengatakan dari peserta referee, orang yang terbunuh adalah keturunan dari salah satu 20 pendiri dari 800 tahun yang lalu, Nefertari Cobra. Ini akan menjadi berita besar bagi pasukan revolusioner. Di sini kita diperlihatkan koran yang mengatakan Sabo telah membunuh Raja Cobra. Kita diperlihatkan sekilas penyelamatan Sabo kepada Kuma. Beberapa jam sebelum itu, mereka menyerang rumah-rumah Tenryubito di Tanah Suci dan menghancurkan monumen Cakar Naga Suci, simbol dari bangsawan dunia. Ini jelas sebuah deklarasi perang. Laksamana Green Bull dan Fujitora memimpin pertahanan angkatan laut, tetapi pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Kuma dari tempat perbudakan. Kuruma mengatakan tidak hanya Raja Cobra saja yang mati, tapi di saat yang sama Putri Vivi juga telah menghilang. Angkatan Laut tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Akainu mengatakan jika saat ini Arabasta pasti mengalami kekacauan. Kizaru lalu mempertanyakan apakah mereka akan menutup kasus percobaan pembunuhan terhadap Saint Charles. Akainu mengatakan Saint Monjosgar telah melindungi para penjahat di Tanah Suci para dewa. Mereka mempunyai kekuatan hukum untuk menengahi masalah ini. Bisa dibilang itu adalah situasi yang rumit. Serahkan saja itu kepada mereka. Kuruma mengatakan semua insiden ini sepertinya terhubung dengan Sabo. Api pemberontakannya sudah menyebar ke seluruh dunia. Kedelapan kerajaan yang memberontak sedang melakukan kudeta saat raja mereka belum kembali. Ini hampir seperti mereka menganggapnya seperti dewa dengan namanya yang terus berkembang dan pengaruhnya bahkan lebih besar daripada dragon. Di tempat Lockdown, terlihat masyarakat sedang berusaha melakukan kudeta dan berteriak nama Kaisar Api Sabo. Kizaru mengatakan, terlebih lagi adiknya si topi jerami baru diakui saja sebagai Yonko. Pengaruh dari Kaisar Api bahkan juga dirasakan di dunia bajak laut. Adiknya baru saja meningkatkan statusnya. Di akhir chapter, Akainu mengatakan, aku mencapai pangkat laksamana di era yang luar biasa. Aku tak peduli di mana mereka akan menyerang. Kita akan membalas serangan mereka pada segala sisi.
Okeylah, demikian dulu preview singkat dari nonton anime TV. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini, dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.